Oke, baik. Pada part kedua penjelasan mengenai video sebelumnya tadi, nah ini kita masih bahas, kita masuk pembahasan baru ya, yaitu tahapan aktivitas serangan ya, atau tahapan aktivitas hacking. Nah, yang pertama tentu sebelum cracker itu melakukan sebuah serangan ke dalam sebuah sistem, tentu dia melalui serangkaian langkah-langkah terlebih dahulu ya, di mana serangkaian langkah-langkah ini harus dilalui secara bertahap sampai pada tahapan nanti dia dapat menghilangkan jejak dari tindak kejahatannya. Nah, apa saja tahapan-tahapan itu? Nah, itu yang kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, tahapan yang pertama yang harus dilalui oleh cracker adalah reconnaissance. Reconnaissance, kedua scanning, ketiga gaining access. Di dalamnya ada operation system level, application level ya, network level, dan denial of service. Nah, kemudian tahapan yang keempat ada maintaining access ya. Di dalamnya ada uploading, altering, downloading program or data. Yang terakhir ada clearing text. Nah, apa tuh maksud dari tahapan-tahapan itu? Maka kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama tadi reconnaissance. Nah, reconnaissance ini atau tahapan pengumpulan data di mana hacker akan mengumpulkan semua data sebanyak mungkin mengenai target. Nah, jadi sebelum melakukan serangan ke target, terlebih dahulu dia mengumpulkan informasi tentang target. Harus mengenal dulu siapa targetnya nih gitu. Dia harus tahu dulu siapa target yang akan diserang. Semua data yang berhubungan dengan target akan dikumpulkan seperti tanggal lahir, alamat, HP, data keluarga dan lain sebagainya ya. Mungkin kalau misal targetnya adalah sebuah sistem yang menyimpan data-data rahasia yang besar, mungkin data-data yang harus diketahuinya adalah eh, sistem operasinya apa gitu kan, terus port apa yang terbuka pada servis-servis yang ada pada jaringannya gitu. Nah, jadi reconnaissance ini terbagi menjadi dua ya. Pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu pasif dan aktif. Nah, yang pasif ini yaitu proses pencarian data yang tidak melibatkan target, seperti browsing atau mencari informasi-informasi di koran. Nah, yang pasif ini maksudnya untuk mengetahui data dari target dengan hanya cukup melalui perantara saja, atau itu browsing atau mencari informasi di koran, atau mungkin kalau menggunakan software, mungkin menggunakan software yang namanya Nmap untuk mencari tahu port-port mana yang terbuka pada instalasi jaringan gitu kan. Kedua, setelah tadi pasif dan aktif. Yang kedua aktif, ini merupakan proses melibatkan target, yaitu dengan menginjeksi pakai data ataupun membohongi karyawan perusahaan. Nah, ini kalau kita mengumpulkan datanya menggunakan metode yang aktif ya dalam reconnaissance. Nah, kita aktif terjun langsung ke dalam ruang lingkup target untuk mendapatkan informasi yang berharga mengenai target tadi. Nah, mungkin kalau menggunakan tools ialah mungkin menggunakan tools uh, sniffing tools tadi gitu kan, untuk memata-matai target, kemudian membohongi karyawan perusahaan mungkin dengan teknik yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu social engineering gitu kan. Nah, seperti itu tahapan dari reconnaissance. Jadi reconnaissance mengumpulkan data terkait target. Oke. Tahapan yang kedua itu scanning. Ya, scanning berkaitan dengan langkah pertama setelah data tadi terkumpul pada reconnaissance. Nah, hacker kemudian akan mencari tahu jalan masuk pada suatu sistem. Nah, pada tahap ini hacker dapat menggunakan berbagai perangkat pembantu yang dapat memberikan informasi pada target. Nah, setelah data terkumpul tadi melalui metode reconnaissance. Nah, data-data tadi di-scan. Mana data-data yang bisa dijadikan jalan masuk untuk menyerang sebuah sistem tadi. Nah, pada umumnya proses scanning meliputi yang pertama port scanning.
yaitu mencari port yang terbuka pada suatu komputer, di mana dari port scanning juga dapat diketahui aplikasi-aplikasi jaringan yang digunakan pada target. Nah, jadi port scanning ini mencari port-port mana yang terbuka ya, atau service-service mana yang terbuka pada aplikasi tersebut, sehingga meneliti kelemahan dari port tadi untuk dijadikan jalan masuk untuk menyerang target. Nah, port scanning biasanya menggunakan aplikasi Nmap ya, sama juga yang kedua network mapping, itu memetakan topologi jaringan target. Tujuan network mapping antara lain untuk mencari-cari kemungkinan masuk ke komputer target melalui komputer lain dalam jaringan tersebut. Nah, jadi dua proses ini ya, pertama port scanning dan network mapping itu bisa dijalankan dengan aplikasi yang namanya Nmap. Selain fungsi Nmap itu untuk port scanning, juga bisa memetakan jaringan network mapping ya. Nah, yang ketiga vulnerability scanning, mencari kelemahan terhadap aplikasi yang digunakan, yaitu dengan mengunjungi situs-situs vulnerability research. Nah, untuk mencari tahu kelemahan pada aplikasi yang digunakan, biasanya para penyerang ini memanfaatkan software-software tertentu ya. Nah, mungkin ada di antara yang namanya Accunetic. Nah, Accunetic Vulnerability namanya. Nah, jadi software ini khusus untuk mencari celah-celah keamanan yang ada pada aplikasi-aplikasi ya. Dengan mengetahui celah keamanannya, tentu bisa dapat diketahui bahwa dari celah tersebut bisa untuk mengeksploitasi atau menyerang target. Scanning. Yang ketiga, tahapan yang ketiga itu gaining access. Nah, jika dua tahapan sebelumnya tadi masih bersifat pasif ya, dalam arti kata bahwa aktivitas yang dilakukan masih sekedar meraba-raba kehandalan sistem yang ingin diserang. Nah, pada tahapan gaining access ini, usaha penetrasi aktif mulai dilaksanakan. Nah, jadi pada tahapan gaining access ini mulailah dilakukan serangkaian serangan-serangan yang sifatnya aktif ya, yaitu serangan dilakukan secara nyata. Kalau tadi kan masih meraba-raba gitu, masih men-scan mana yang bisa dijadikan celah ya. Kalau sekarang, kalau di gaining access celahnya sudah ketemu, maka dilakukanlah serangan. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hacker adalah melakukan eksploitasi terhadap kelemahan-kelemahan atau kerawanan dan kerapuhan, atau dibaca vulnerability, atau istilah dunia hackernya Pullen ya, hacker Indonesia aja sih yang bilang Pullen ya, Pullen yang ada pada sistem. Oke. Cara mendapatkan akses yang dimaksud sangatlah beraneka ragam, tergantung karakteristik dari hasil dan proses scanning sebelumnya. Nah, jadi jika hasil scanning ini terdapat kelemahan pada aplikasi, nah maka pendekatan untuk penyerangannya itu tentu melakukan pendekatan secara melakukan penyerangan yang khusus ditujukan untuk level aplikasi ya. Kalau scanning tadi ternyata kelemahannya terdapat pada port-port tertentu yang ada pada jaringan, nah maka port-port tadi yang dilakukan serangan. Apakah itu DDoS tadi kan, atau SQL injection, itu tergantung dari hasil scan. Yang selanjutnya yaitu maintaining access. Nah, tahapan ini adalah sebuah periode di mana setelah hacker berhasil masuk ke dalam sistem, nah jadi dia telah berhasil masuk ya, dengan serangkaian tahapan tadi dia berhasil masuk. Kemudian ketika berhasil masuk, hacker harus memaintain akses, yaitu yang bersangkutan berusaha untuk tetap bertahan memperoleh akses tersebut. Nah, ketika berhasil masuk, si penyerang harus berusaha untuk tetap bisa mengakses target tadi, sistem dari target tadi. Pokoknya harus bagaimana dia selama-lamanya berada di situ tanpa diketahui gitu kan. Bahkan hacker dapat melakukan perbaikan celah keamanan agar hacker lain tidak dapat masuk ke sistem target. Nah, biasanya di tahapan maintenance access inilah baru disisipkan backdoor tadi ya, yang dijelaskan ya. Backdoor itu adalah pintu belakang, artinya sewaktu-waktu apabila si penyerang tadi ingin untuk masuk ke dalam sistem target, maka dia tinggal masuk melalui script backdoor tadi tanpa harus melalui serangkaian
serangkaian aktivitas serangan dari maintenance dari reconnaissance tadi. Tidak harus eh, memulai dari awal lagi. Dia hanya cukup masuk lewat pintu yang telah dia ciptakan sebelumnya, itu backdoor tadi yang telah disisipkan script ke dalam file server target, misal gitu ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, covering tracks atau jejaknya itu harus ditutupi ya, jejak kejahatannya. Ini adalah tahapan akhir yang dipandang sulit dan sering dilupakan oleh hacker. Karena alasan buru-buru, ceroboh, atau kurang keahlian adalah aktivitas penghapusan jejak. Jadi setiap aktivitas kita di dunia cyber, di dunia maya itu tentu memiliki jejak digital. Nah, apalagi jika kita melakukan kejahatan ya, tentu jejak-jejak kejahatan itu harus kita tutupi ya sebagai penyerang gitu kan. Kita bisa memposisikan diri kita sebagai penyerang ya, tentu agar tidak diendus oleh target bahwa sistemnya telah diserang, tentu kita harus menutupi jejak-jejak kita, jangan sampai ketahuan nih bahwa sistemnya telah kita susupi, itu seperti itu. Jadi kita dengan segala upaya harus main main smooth ya, main halus supaya nggak ketahuan. Walaupun ketahuan ya nggak ada bukti juga karena jejak digitalnya nggak ada, yang udah dihapus semuanya udah di covering itu kan menutupi jejak. Nah, sekira itu untuk penjelasan pertemuan ketiga. Tadi ada 2 part video ya. Nah, ini part video kedua. Semoga ilmunya bisa dicerna, bisa diterima. Jika ada yang ingin tanyakan silahkan tinggalkan komentar di Edmodo ya. Untuk itu saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan insyaallah.